Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi la yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali untuk melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Manhajus Salikin karya Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Setelah kita menyelesaikan di pembahasan terkait dengan waktu-waktu salat, mulai dari salat zuhur, kemudian salat asar, demikian pula kita telah menjelaskan dari waktu salat maghrib, isya, dan juga waktu salat subuh atau dikenal dengan sebutan salat fajar untuk salat subuh ini. Kemudian sekarang kita masuk di dalam pembahasan masih di dalam bab Kitabus Shalah, yaitu pembahasan terkait dengan waktu salat itu didapatkan dengan seorang mendapatkan satu rakaat. Di dalam pembahasan ini, ma'asyiral muslimin azakumullah, yang perlu kita ketahui bagi orang-orang yang mereka memiliki udzur sehingga mereka mengakhirkan salat. Mungkin saja ada udzur seperti wanita haid misalnya, nanti dia suci sudah mau memasuki salat berikutnya. Misalnya contoh salat maghrib. Ada orang yang ketika jam 5 sore masih keluar darah haidnya. Ini khusus wanita. Kemudian jam 5 lewat masih keluar. Sampai akhirnya hampir masuk maghrib. Mungkin sekitar 5 menit lagi masuk maghrib. Maka begitu sudah tidak keluar darah haidnya, dia kan wajib mandi untuk sholat. Ya kan? Tapi ma'asyiral muslimin a'azakumullah, mungkin 5 menit ya, dia mandi pakai 3 menit, kemudian dia mau mengejar sholat cuma 2 menit. Dia mau kejar sholat asarnya cuma 2 menit. Nah itu tidak memungkinkan untuk dia selesaikan 4 rakaat sebanyak waktu 2 menit itu. Maka ketika dia sholat, cuma 1 rakaat dia sholat, adzan maghrib. Apakah dia dapat sholat asar atau sudah batal karena sudah masuk maghrib? Nah ini yang akan kita bahas di sini. Bahwasanya Syekh menegaskan kepada kita di dalam pembahasan ini bahwa orang yang mendapati 1 rakaat, maka dia dihitung sebagai orang yang mendapatkan sholat. Sudah paham ini? Jadi kalau kita sudah sholat 1 rakaat, walaupun sudah adzan, masuk di waktu sholat berikutnya, kita dihitung dapat sholat karena kita sudah dapat 1 rakaat, walaupun belum selesai. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Pembahasan penting ya, yang mesti kita ketahui. Nah pada asalnya memang ini berlaku bagi orang-orang yang ada udzur. Karena pada asalnya orang itu sholat tepat waktu, dia tidak boleh menunda kecuali memang ada udzur. Seperti orang yang sakit atau tadi yang kita contohkan wanita haid. Nah ini keadaannya demikian, ikhwah. Baik, kata beliau di sini, wa yudraku waktu sholati bi idraki rak'atin. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minas shalah faqad adraka shalah, muttafaqun alaih. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab Manhajus Salikin ini, wa yudraku waktu shalah bi idraki rak'atin.
Dan didapatkan waktu sholat itu, maksudnya sholat itu didapatkan biidraki rak'atin, dengan seorang mendapatkan satu rakaat. Jadi sholat itu didapatkan dengan seorang mendapatkan satu rakaat. Ini yang dijelaskan oleh Syekh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Hurairah, atau nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi. Nabi bersabda, kata Nabi, man adraka rak'atan minas salati faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat saja di dalam dia salat, dia dapatkan satu rakaat saja, maka sungguh dia telah dihitung mendapati salat. Artinya bukan dia cukup salat satu rakaat ya kemudian selesai, bukan. Tapi ini satu rakaat sempurna, bukan cuma ruku. Soalnya dipahami orang, oh kalau dapat ruku dapat satu rakaat. Enggak, tapi ini satu rakaat sempurna. Satu rakaat sempurna. Hitungan satu rakaat itu ya mulai dari dia takbiratul ihram sampai dia ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, tegak. Nah, ini satu rakaat namanya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama satu rakaat sempurna. Dan maksud dia mendapati sholat dalam hadis Nabi SAW dengan satu rakaat, bukan dia cukup melakukan satu rakaat saja. Ya, jangan salah dipahami. Oh, kalau begitu cukup satu rakaat saja sudah dihitung sah, cukup. Kalau begitu salam. Jawabannya tidak seperti itu. Dia dihitung mendapati sholat, yaitu mendapati waktu sholat yang mana dia belum melakukan sholat di situ. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, yang mesti dipahami dari ucapan Nabi SAW. Jadi jelas ya, orang yang dapat satu rakaat itu dihitung dia mendapati sholat. Walaupun sudah masuk sholat berikutnya, maka yang dia lakukan sempurnakan. Dia melakukan penyempurnaan untuk sholat yang dia belum menyempurnakan tersebut. Kemudian kita masuk dalam pembahasan berikutnya terkait dengan mengakhirkan. Wala yahillu ta'khiruha atau ta'khiru ba'dhiha an waqtiha li'udrin au ghairihi. Dan tidak halal, wala yahillu, tidak diperbolehkan maksudnya. Tidak halal bagi seseorang ta'khiruha, untuk mengakhirkan sholat. Ini pada hukum asalnya, tidak boleh orang menunda-nunda sholat. Tidak boleh orang mengakhir-akhirkan sholat, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Ini pada hukum asal. Au ta'khiru ba'diha an waqtiha li'udrin au ghairihi, atau dia mengakhirkan sebagiannya. Sebagian sholat dia percepat, sebagian sholat dia menunda-nunda. Kata beliau, tidak halal untuk mengakhirkan atau mengakhirkan sebagian dari waktunya, baik karena udzur ataupun selainnya. Jadi pada hukum asal, ya, asalnya memang udzur itu tidak ada. Ini pada hukum asal, udzur itu tidak ada bagi seseorang, kecuali memang sudah darurat, tidak ada jalan lain kecuali itu. Ada orang pingsan, sadar dia sudah tinggal 2 menit lagi masuk waktu sholat. Dia belum sholat di waktu yang pertama, kemudian masuk sholat berikutnya. Nah, maka yang seperti ini cepat dia kejar, dapat dia satu rakaat, kemudian adzan untuk sholat berikutnya, maka dia dihitung mendapati sholat secara utuh. Dia selesaikan sholatnya. Nah, ini pada hukum asalnya memang tidak boleh. Ini hukum asal ya, tidak boleh. Walaupun ada udzur, kecuali memang tidak ada sama sekali hal-hal yang bisa dia usahakan lagi, nggak ada jalan lain kecuali harus itu. Maka disinilah letak keringanan bagi dia. Ada udzur di dalam syariat. Tapi pada hukum asal seorang itu tidak boleh membuat-buat udzur. Oh, saya ada udzur seperti ini, saya ada udzur ini dan itu, ada kerjaan sibuk. Ah, ini bukan udzur namanya. Udzur itu didapatkan jika memang tidak ada jalan lain. Itu bernamanya udzur. Kalau masih ada jalan lain, maka dia hendaknya mempersegerakan sholat. Ini ma'asyiral muslimin, a'azakumullah. Seperti orang yang bekerja ya, ini banyak sekali kalau kita lihat menunda-nunda dari melaksanakan sholat. Orang azan dia terus bekerja. Khususnya orang yang bekerja di dunia pertukangan ini real, sangat banyak sekali kita lihat yang seperti ini. Ya, ketika azan berkumandang mereka mengakhirkan. Ya, dengan alasan sibuk kerja, susah. Apalagi yang kerjanya tukang cat misalnya, susah dibersihkan. Kemudian mau lagi kerja, atau kerja yang mengeluarkan keringat yang banyak, susah mau berhenti.
Nah, nanti kalau berhenti mandi dulu, kemudian kerja lagi, bersusah payah tadi mandi, kemudian kotor lagi katanya. Akhirnya dia bilang sudah terlanjur diselesaikan saja. Akhirnya zuhur lewat, nanti asar saja sekaligus berhenti supaya mandi satu kali. Nah, ini kan adalah sesuatu yang dilandasi dengan hawa nafsu. Beragama itu tidak seperti itu. Ya. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan untuk orang-orang yang beriman dan waktunya sudah ditetapkan. Jadi waktu-waktu salat itu sudah ditetapkan, ikhwah. Ya. Kalau kita seorang muslim, yang wajib bagi kita adalah at-tadhallul wal khudu'. Kita merendah di hadapan Allah dan tunduk patuh kepada Allah. Ini baru muslim namanya. Karena muslim itu adalah seorang yang tunduk dan taat kepada Allah, menyerahkan segala urusannya, menyerahkan dirinya kepada Allah SWT, pasrah terhadap ketentuan, demikian pula perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hukum asal ya. Jadi enggak boleh untuk mengakhirkan pada hukum asal. Illa idza akhara liyajma'aha ma'a ghairiha. Kecuali. Jadi pada hukum asal enggak boleh seorang itu untuk untuk mengakhirkan salat kecuali. Ini ada dikecualikan. Apa itu? Idza akhara liyajma'aha ma'a ghairiha. Kecuali memang dia akhirkan ya, dan dia akhirkan itu agar dia menjamak ya bersama selainnya. Dia jamak antara salat yang satu dengan salat yang lain. Baru boleh diakhirkan. Ini disebut dengan jamak takhir. Karena jamak itu adalah menggabungkan artinya. Jamak itu menggabungkan. Jadi kalau orang yang menjamak salat zuhur dengan asar, artinya dia langsung salat zuhur 4 rakaat, kemudian setelah itu dia langsung melaksanakan salat asar setelah itu. Nah, ini namanya digabungkan. Dan jamak itu ada dua. Ada jamak taqdim, diawalkan, dan ada jamak takhir. Nah, ini dilakukan oleh Nabi SAW. Diriwayatkan oleh berbagai macam para sahabat, dari kalangan para sahabat-sahabat Nabi SAW, bahwa Nabi SAW kalau beliau ingin bermusafir, ya, kalau misalnya beliau bermusafir belum masuk waktu zuhur, mendekati zuhur tapi belum masuk, maka beliau melakukan perjalanan. Nanti beliau takhir, dia jamak sholat zuhur nanti di waktu asar. Diakhirkan kalau belum masuk waktu zuhur. Kalau misalnya sudah masuk waktu zuhur, maka beliau jamaknya jamak takdim. Setelah sholat zuhur 4 rakaat, setelah itu beliau sholat asar 4 rakaat, baru berangkat. Ya nanti asar tidak sholat lagi karena sudah dijamak. Ini prakteknya ikhwah yang diamalkan Nabi SAW. Jadi kalau kita melakukan perjalanan itu ya seperti itu. Kalau memang mendesak harus jalan sebelum zuhur, ya setengah 12 gerak semuanya, berjalan semuanya, maka ya dia mengakhirkan. Ini jamak takhir namanya. Nanti di waktu asar baru dia sekaligus untuk melakukan menjamak, menggabungkan keduanya. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah wal muslimat rahimakumullah. Jadi kalau dia mau jamak boleh diakhirkan, ya. Atau disebutkan oleh para ulama, ya, disebut dengan jamak suri. Jamak suri, antum pernah dengar istilah jamak suri? Nah, jamak suri itu sur itu bentuknya seperti jamak. Tapi pada hakikatnya itu bukan jamak. Seperti contohnya seperti ini. Ada orang yang sakit, ya. Ini dibolehkan untuk orang yang sakit. Orang yang sakit, cara menjamaknya itu dia dengan jamak takhir. Menjamak dengan jamak takhir. Tapi ini bukan jamak yang berlaku bagi musafir, ya. Ini namanya jamak suri. Seperti ini contohnya. Ada orang yang sakit. Tidak memungkinkan bagi dia untuk sholat. Ya. Jangankan mau sholat berdiri. Dia membuka matanya dalam keadaan berbaring saja, itu tidak bisa. Pusing. Ada orang sakit seperti ini. Ya. Sampai dia baring aja, baring. Jangankan mau duduk, apalagi berdiri. Dia baring saja, buka mata, melihat cahaya lampu, itu pusing. Bukan main pusingnya, luar biasa. Nggak bisa. Maka akhirnya dia bilang, saya istirahat dulu. Kemudian dia memasang alarm misalnya, atau dia meminta keluarganya untuk membangunkan. Begitu mendekati asar, ya, misalnya taruhlah orang sholat 4 rakaat biasanya berapa menit ya, nggak usah terlalu lama, nggak usah terlalu cepat, sedang aja. 4 rakaat biasanya berapa menit? 5 lah ya. 5, kalau 10 terlalu lama. Ini rakaat pertama baca An-Naba, rakaat kedua An-Nazi'at, terlalu panjang. Ya ini yang sedang-sedang lah. Misalnya rakaat pertama bacanya An-Nas, rakaat kedua Al-Falaq. Ya 5 menit lah. Taruh 5 menit. Misalnya asar jam 4 pas. Jam 16.00, jam 4 pas sore.
adzan asar. Kemudian ketika jam 15:55 ya, artinya 5 menit lagi baru masuk asar, dia membuat alarm atau dia bilang sama keluarganya, bangunkan saya belum sholat zuhur, tapi nanti 5 menit sebelum asar bangunkan saya. Ya, begitu masuk 5 menit sebelum asar, sudah tertidur tadi dia, masuk 5 menit sebelum asar, dia sholat zuhur di situ. Begitu dia sholat, selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, masuk waktu asar, langsung dia sholat. Ini namanya jamak suri. Pada hakikatnya itu bukan jamak, tapi memang bentuknya seperti dia menggabungkan. Dan ini hanya boleh dilakukan bagi orang yang ada udzur, seperti orang yang sakit misalnya. Kayak kita contohkan, itu teknik menjamaknya seperti itu. Teknik menjamaknya seperti itu. Jadi tidak masalah, tidak usah terlalu maksakan diri. Ya, kita tidak perlu untuk maksakan diri kita. Dan dalam syariat ini adanya kesulitan itu mengharuskan adanya kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Allah ulangi 2 kali, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Dalam kaidah fiqhiyah disebutkan al-masyaqqah, adanya keberatan, kesulitan itu mengharuskan untuk adanya kemudahan. Jadi ini ikhwah a'azakumullah. Jadi tidak perlu memaksakan diri. Sakit pun dia paksakan untuk sholat. Ini keliru. Inilah pentingnya kita belajar agama. Supaya kita tahu ternyata hal-hal yang boleh itu boleh untuk ditempuh, dan kita tidak perlu untuk membebankan diri kita, memberat-beratkan diri kita, padahal syariat memberikan kemudahan di situ. Ini hal yang mestinya kita pahami. Jadi kalau dia menjamak, maka boleh untuk diakhirkan. Ini namanya jamak takhir. Fa innahu yajuzu li'udrin min safarin au matarin au maradin au nahwiha. Maka sesungguhnya boleh. Menjamak itu boleh. Bedakan qasar ya. Kalau qasar itu artinya mengurangi, meringkas. Qasar itu artinya meringkas. Yang 4 jadi 2. Ini cukup jamak, enggak qasar, enggak boleh qasar. Ya. Qasar itu ketika orang yang bermusafir sedang melakukan perjalanan baru qasar. Kalau tidak, seperti orang sakit hanya boleh menjamak, enggak boleh qasar. Tidak boleh untuk di qasar. Tapi kalau misalnya ada orang yang dia ingin menjamak, maka jamak ini diperbolehkan kalau ada udzur. Seperti apa itu udzurnya? Min safarin. Seperti bermusafir. Musafir ini silang pendapat di kalangan para ulama, kapan seorang dikatakan musafir. Pendapat pertama mengatakan bahwa ketika dia telah menempuh jarak tempuh sekitar 85 km. Hanya saja ini pendapat yang dipilih oleh minoritas di kalangan para ulama, sedikit di kalangan para ulama. 85 km itu ya sesuatu pendapat yang lemah, atau pendapat yang dipilih oleh sedikit di kalangan para ulama. Adapun jumhurul ulama mengatakan bahwa jarak safar atau seorang dikatakan musafir itu ketika dia telah menempuh jarak sesuai dengan urf kebiasaan masyarakat setempat. Kebiasaan masyarakat setempat mengatakan kalau Makassar Goa itu belum musafir. Ini kita di Goa mau pergi Makassar, itu belum musafir namanya. Nah, ini keumuman orang memang bilang seperti itu, ya. Kemudian kalau misalnya kita sebutkan Makassar Parepare. Ini keumuman orang bilang itu sudah jarak tempuh safar. Maka inilah pendapat yang kuat. Jadi dari adat kebiasaan urf yang berlaku di tengah masyarakat. Kalau keumuman orang bilang itu musafir. Ya. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Jadi ya, kita tidak mengingkari ada pendapat yang mengatakan kalau telah menempuh jarak 85 km maka itu musafir. Ala kulli hal dalam masalah ini ada keluasan, ya, yang mana yang kita kuatkan dalam masalah ini. Adapun pendapat mayoritas, maka mereka menguatkan, para ulama mengatakan itu tergantung adat, urf, kebiasaan masyarakat setempat. Jadi kalau musafir boleh untuk menjama. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Dan seorang musafir ini, maka mereka boleh untuk menjama sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dari hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ini khadimu Rasulillah, salah satu pembantu Nabi SAW. Kata Anas bin Malik, karena Nabi SAW idza irtahala qabla an tuzigha asy-syams akhara adh-dhuhra ila waqtil 'ashr thumma yajma'u bainahuma. Adalah Nabi SAW apabila beliau ingin melakukan perjalanan, ya, sebelum matahari tergelincir, maksudnya sebelum adzan zuhur, kalau beliau mau rihlah, mau melakukan perjalanan musafir, sebelum masuk zuhur, maka beliau mengakhirkan waktu zuhur. Nanti beliau menjamaknya di waktu asar, ya. Kemudian dia jamak keduanya. Nah, ini ikhwah azakumullah. Jadi ini yang dilakukan Nabi SAW. Jadi jelas ya,
Kalau kita mau melakukan perjalanan sebelum zuhur, maka kita jalan saja, tidak usah singgah di masjid. Tidak usah singgah karena kita niatnya untuk musafir. Nggak usah singgah, jalan saja terus sampai nanti masuk waktu asar. Nanti di waktu asar baru kita jamak zuhur dan asar. Ini ikhwah a'azzakumullah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi orang yang musafir itu ada udzur untuk dia menjamak, mengakhirkan waktu sholat. Demikian pula kata beliau, au matorin, atau ada hujan. Hujan juga boleh menjamak. Ini ketika turun hujan, ikhwah. Ketika turun hujan, mator, maka seorang boleh untuk menjamak, ya. Dia boleh untuk menjamak sholat. Nah, ini juga dilakukan Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, jama'a Rasulullah SAW bainal zuhri wal asri wal maghrib wal isya bil madinati fi ghairi khawfin wala matar. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW biasanya menjamak bainal zuhri wal asri. Nabi SAW pernah menjamak antara zuhur dan asar. Nabi pernah jamak zuhur dan asar, wal maghrib wal isya, demikian pula maghrib dan isya. Pernah dijamak oleh Nabi SAW. Ya, bil Madinah, dan itu dilakukan Nabi SAW di Madinah, di masjidnya Nabi SAW. Fi ghairi khawfin, ya, tanpa ada udzur, atau dalam hadis lain disebutkan fi ghairi udhrin, tanpa ada udzur. Kalau di hadis Abdullah bin Abbas ini fi ghairi khawfin, tanpa ada rasa ketakutan, rasa kekhawatiran, wala matar, dan tanpa ada hujan. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi juga pernah menjamak saat hujan, dan demikian pula Nabi pernah menjamak walaupun tidak ada rasa takut, tanpa ada udzur. Demikian pula tanpa ada hujan, Nabi juga pernah menjamak. Tidak musafir, Nabi SAW tidak merasakan hujan, Nabi pernah menjamak juga. Ya, nah, ini boleh sekali-kali. Seperti misalnya seorang ada kesibukan tertentu, ya, misalnya ada kegiatan yang memang susah untuk memungkinkan dia melakukan sholat saat itu, maka boleh dia jamak sekali-kali. Boleh dia menjamak sekali-kali. Nah, ini bukan setiap hari, ya, tetapi Nabi SAW pernah melakukannya sekali-kali. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi kalau hujan juga boleh untuk dijamak. Nah, itu diamalkan oleh Nabi, kemudian diteruskan pengamalannya oleh para sahabat, demikian pula para ulama, ya. Dan ini ikhwah a'azakumullah berlaku bagi orang yang mereka sholat di masjid. Yang mereka sholat di masjid. Adapun orang yang dia sendirian di rumahnya, kemudian turun hujan lebat, kemudian menjamak, ini enggak disyariatkan. Ini tidak disyariatkan. Jadi ini khusus untuk orang yang mereka ada di masjid dan sholat di masjid. Nah, ini juga selama tidak menimbulkan fitnah. Nah, tentunya seorang yang mengamalkan sesuatu yang keluar dari kebiasaan masyarakat, misalnya di masjid kita ini, Masjid Nur Zamzam Jainetal Lasak Palangga ini misalnya, mau mengamalkan sebagaimana yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Ketika hujan boleh dijamak. Maka ketika zuhur dan asar mau dijamak. Artinya seorang sholat zuhur begitu selesai langsung makmum, salah seorang makmum iqamah untuk sholat asar. Jadi nanti kita nggak sholat asar. Pada hukum asal boleh. Tapi ketika itu dilakukan dan menimbulkan fitnah, kita nggak lakukan itu. Jangan sampai nanti hanya kita aja yang datang sholat, hanya beberapa orang, kemudian dijamak. Ketika orang datang asar, orang tidak mengerti, ternyata sudah tidak ada lagi diselenggarakan. Nah, ini keliru, ya. Tapi kalau memang sudah dimaklumi, ketika turun hujan, jamaah semua sudah paham, keumuman masyarakat yang biasanya ke masjid sudah paham bahwa memang dijamak di waktu zuhur sehingga asar nanti tidak sholat lagi karena sudah dikedepankan, maka hal yang seperti ini tidak masalah insyaallah. Ya, oleh karena itu, ikhwah azakumullah, ketika kita mau melakukan amalan sunnah, ya, amalan yang dibolehkan untuk dilakukan bahkan disunnahkan, kemudian ketika kita melakukan malah muncul dampak kerusakan yang lebih besar, maka ketika kita melakukan kita nggak mendapatkan pahala, justru kita mendapatkan dosa. Ya, jadi harus dijelaskan dulu kepada orang-orang, jelaskan dulu bahwasanya ini dibolehkan, disampaikan dulu sehingga semua orang paham dan mereka sudah mengerti. Ketika kita mengamalkan, orang-orang mengamalkan, maka tersebar sunnah itu sehingga itu tidak menjadi hal yang asing dan membuat keributan di tengah-tengah manusia. Ini bisa dipahami, ikhwah azakumullah. Ya, jadi jelas sekali sebagaimana yang dilakukan Nabi SAW. Kemudian kata beliau, au maradin. Demikian pula sakit. Ini sakit sudah kita jelaskan. Kalau sakit juga boleh dijamak. Boleh untuk dijamak. Boleh dia ketika kita lakukan tadi, ya, jamak suri namanya. Dia boleh untuk menjamak seperti jamak suri. Jadi ketika azan zuhur itu dia enggak sholat dulu.
Dia istirahat saja sampai nanti sebelum masuk waktu asar beberapa menit, dia sholat, begitu selesai sholat, masuk waktu asar. Maka ini juga diperbolehkan. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Au nahwiha, demikian pula yang semisal hal tersebut ya. Yaitu maksudnya apa? Nabi pernah menjamak ya, tanpa hujan, tanpa rasa takut, tapi Nabi pernah menjamak. Artinya boleh juga jamak selain apa yang disebutkan oleh Syekh ya rahimahullahu taala dalam kitab ini. Kemudian kita masuk dalam pembahasan berikutnya, kata beliau wal afdal taqdimus sholati fi awwali waqtiha. Tapi tidak dipungkiri bahwa yang paling afdal itu seorang mengedepankan waktu sholat di awal masuk waktunya. Ini yang paling afdal. Karena kita nggak tahu ikhwah, kadang kita mengundur-ngundur, ternyata kematian lebih dulu menjumpai kita. Jadi ini hendaknya kita pikirkan. Kalau kita mau mengundur-ngundur sholat, maka hendaknya kita berpikir. Jangan sampai kita meninggal sebelum melaksanakan sholat. Ini pada hukum asal. Karena kematian itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa memastikan apakah anak muda yang duluan meninggal atau orang tua. Atau orang tua dulu atau anak muda. Apakah seorang anak atau bapaknya dulu. Atau seorang bapak kemudian anaknya. Ini nggak bisa dipungkiri. Ya. Intinya kematian itu pasti. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan menjumpai kalian, kata Allah. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Ya. Apabila kematian itu datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Enggak bisa diundur dan enggak bisa dipercepat. Kematian itu kalau dia datang enggak bisa diundur, enggak bisa dipercepat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Intinya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi yang afdal kata Syekh, ya salat di awal waktu. Ya, makanya ini kebiasaan orang-orang Indonesia, alhamdulillah ya. Khususnya orang-orang tua, masyarakat kita di Indonesia. Orang-orang tua itu lebih tergerak untuk melaksanakan salat, ya. Bunyi masjid, ya, mengaji masjid, ya, mereka sudah ke masjid. Beda anak-anak muda. Anak-anak muda di situ iqamah, di situ dia mandi. Datang ke masjid orang sudah selesai. Masbuk, ya. Ini anak-anak muda, ya. Tapi orang-orang tua itu belum adzan sudah ke masjid. Ini sesuatu yang memang ditekankan, ya. Padahal ini sebenarnya kalau ditanya pun orang-orang tua ini ke masjid belum tentu juga di atas dasar pengetahuan tentang keutamaan sholat. Tapi memang sudah fitrahnya mereka mendengarkan suara-suara di masjid, datang ke masjid. Ini fitrahnya manusia, ya, fitrahnya manusia. Ini banyak yang lalai dalam permasalahan ini, khususnya anak-anak muda yang memang dalam permasalahan ini banyak luput. Jadi tidak dipungkiri yang afdal adalah mengedepankan sholat pada waktunya. Ini ikhwah a'azzakumullah. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya ayyul amal ahabbu ilallah ya Rasulullah. Amalan apa yang paling Allah cinta? Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, amal yang paling Allah cinta wahai Abdullah bin Mas'ud adalah as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu. Ini amal yang paling Allah cinta. Jadi salat yang paling afdal itu di awal waktu. Illa kecuali al-isya idza lam yashqa. Kecuali salat isya. Kalau salat isya yang paling afdal diakhirkan idza lam yashqa, kalau tidak memberatkan. Ya, di masjid kita ini isya'nya selalu awal waktu. Tapi kalau kita mau berbicara yang paling afdal yang mana? Yang paling afdal salat isya itu diakhirkan. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Barzah, adalah Rasulullah SAW, kata Abu Barzah, kan Rasulullah yuakhirul isya ila thuluthil lail. Adalah Nabi SAW, beliau pernah mengakhirkan salat isya sampai sepertiga malam. Ya, sampai sepertiga malam. Baru beliau salat isya. Dan diriwayatkan oleh sejumlah para sahabat bahwasanya Nabi SAW pernah ingin mengimami para sahabat. Tapi ketika isya, sahabat menunggu Nabi. Lama sekali Nabi keluar. Para sahabat terduduk di bagian depan shaf, ya. Di antara mereka ada yang sudah tertidur dalam keadaan duduk, bahkan ada yang sudah mendengkur, ngorok ketika tidur. Ya, ketika mereka menunggu Nabi SAW itu. Begitu Nabi keluar, mereka langsung berdiri dan melaksanakan sholat. Nah, ini menunjukkan apa? Waktu isya itu afdolnya memang diakhirkan kalau tidak memberatkan. Tapi kalau kita di Indonesia ini kumannya memang isya itu orang sudah ngantuk. Ya, maka tentu saja ini akan memberatkan. Memberatkan. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Nabi SAW itu imam di sebuah masjid yang memang sudah menjadi kebiasaan. Artinya apa ikhwah? Kalau kita ingin melakukan, ini juga harus dijelaskan dan disampaikan kepada orang-orang.
Bahwasanya memang waktu Isya itu adalah sholat yang afdalnya diakhirkan. Dan memang di zaman Nabi itu imamnya satu, Nabi saja. Nggak ada yang lain. Kalau kita kan beda. Yang cepat datang dia yang imam. Artinya apa? Kalau misalnya sudah datang orang dan ada yang maju mau jadi imam, sudah iqamah. Kalau zaman dulu kan enggak. Nabi saja imam. Artinya kalau Nabi belum datang, maka sholat belum ditegakkan. Sholat belum ditegakkan. Oleh karena itu iqamah itu adalah haknya imam. Makanya muadzin Nabi SAW itu, kalau misalnya Nabi SAW tidak ada, ya mereka menunggu dulu sampai ada. Kalau memang sudah lama menunggu tidak ada, mereka datang ke rumah Nabi, mengetuk rumah Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ya waktu sholat akan ditegakkan, iqamah akan ditegakkan. Maka Nabi keluar. Kalau Nabi tidak bisa, maka disampaikan kepada muadzin, suruh Abu Bakar untuk menjadi imam, atau suruh sahabat-sahabat yang bisa untuk menjadi imam. Dalam riwayat disebutkan di Sahih Al-Bukhari, Nabi beberapa kali menyuruh Abu Bakar As-Siddiq, mertuanya, untuk menjadi imam. Walaupun Abu Bakar ini dikenal kalau beliau imam itu sering menangis. Beliau itu hatinya sangat lembut, dengar Quran sering menangis. Ya. Ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Jadi untuk sholat Isya memang sunnahnya diakhirkan kalau tidak memberatkan. Nah, ini diamalkan. Kalau kita pergi di negara-negara yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, mereka biasanya melakukan dars, pengajian-pengajian seperti ini. Begitu masuk waktu, mereka adzan. Adzan, silakan adzan untuk tidak membuat keributan. Adzan itu kan suara mikrofon dikeluarkan sehingga masjid-masjid semuanya adzan, kita pun adzan. Tapi untuk melaksanakan sholat, ya sebagian orang mengundur sholat, ya tetap berjalan majelis taklim sampai jam 9 bahkan sampai jam 10, ya kemudian melakukan sholat Isya. Nah ini di tempat-tempat yang tentunya tidak menimbulkan fitnah, ya. Dan sampai nanti kita ada yang imam masjid di kampung membuat seperti ini, akhirnya membuat fitnah. Ini bukan mendapatkan pahala, justru mendapatkan dosa. Jadi yang pertama, sholat yang diafdalkan untuk diakhirkan itu selama tidak memunculkan fitnah dan tidak memberatkan adalah sholat Isya. Yang kedua, dan ini yang terakhir, yaitu wa illa adz-zuhra fi syiddatil har. Yang kedua yang dianjurkan seorang untuk mengundur sholat tidak di awal waktu, yaitu khusus untuk sholat zuhur. Itu pun kalau misalnya terik matahari sangat pedih, ya terik matahari sangat bersangatan. Tahu ya, sangat bersangatan, sangat panas sekali. Puncaknya rasa panas saat sholat zuhur. Nah ini hendaknya diakhirkan. Dan diakhirkan itu berdasarkan sabda Nabi SAW. Nabi yang mengatakan, apa kata Nabi? Qala Nabi SAW, kata Nabi SAW, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, ya, Nabi SAW mengatakan, idza ishtaddal harru fa'abridu 'anis shalah fa inna shiddatal har min fayhi jahannam. Dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim ini, kata Nabi SAW, idza ishtaddal har, apabila matahari itu betul-betul di puncak kepanasannya, apabila matahari itu betul-betul di puncak panasnya, fa'abridu 'anis shalah, maka kata Nabi SAW, dinginkanlah sholat itu. Bagaimana sholat didinginkan? Kata para ulama, tunggu sampai cuaca itu tidak terlalu panas. Ya, maksudnya apa? Bukan ditunggu sampai matahari itu tidak panas lagi. Kalau gitu tunggu sampai Isya biar nggak panas. Maksudnya apa? Tetap sholat di waktu zuhur, tetapi jangan sholat di puncak-puncak sangat panas. Ini dimaklumi di Saudi Arabia itu, ya di negeri Nabi SAW itu, kalau panas memang panas sekali. Sampai ceritanya kawan-kawan di sana, kalau misalnya orang simpan telur saja di aspal di jalanan, itu bisa masak, bisa matang tanpa direbus dengan panas matahari yang sangat bergejolak. Jadi kata Nabi, idza staddal har, kalau memang matahari itu betul-betul panas, fa'abridu 'anis shalah. Tunggulah cuaca itu agak-agak dingin. Tunggu sedikit agak dingin. Maksudnya bukan ditunggu sampai dingin, betul-betul dingin, ya. Ya sampai tunggu dulu sampai besok subuh itu dingin tuh. Ya, maksudnya apa? Tunggu agak cuaca itu jangan terlalu panas sekali. Karena memang puncaknya zuhur itu kan matahari di atas kepala kemudian tergelincir, disebut dengan zawal. Itu puncaknya matahari panas-panasnya. Jadi tunggu dulu, ya. Kenapa? Alasannya dijelaskan oleh Nabi, fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Sesungguhnya, ya, panas matahari yang bersangatan itu min fayhi jahannam, itu adalah dari udara atau hawa-hawa neraka jahanam. Jadi mesti kita imani yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi hal-hal yang seperti ini juga ini mesti disampaikan.
ya, mesti dijelaskan. Dan ini jangan sampai kita melakukan perintah-perintah Nabi itu sampai memunculkan fitnah. Nah, ini yang paling penting untuk kita ketahui. Wallahu alam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan terkait dengan mengqadha salat. Hadza huwa, ini yang dapat kita bahas di pertemuan kali ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini sedikit ikhwah, saya mau sedikit menyampaikan ini terkait dengan masjid kita ini ya. Kita sudah